Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Yang mana itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita sebagai seorang muslim menjaga keistiqomahan kita untuk selalu berzikir dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena jangan pernah meninggalkan, kalau bisa ya usahakan jangan pernah meninggalkan zikir setelah sholat. Ya, alhamdulillah. Apa di situ? Karena tidak lain kita dengan cara kita bersyukur, bisa jadi dengan cara berzikir mengucapkan alhamdulillah, bisa jadi dengan cara bersedekah. Ya. Setiap anggota tubuh kita itu harus disedekahkan. Ada benar Rasulullah ya, harus disedekahkan. Ya. Kalimat tahmid itu adalah sedekah. Kalimat tasbih juga sedekah. Kalimat tahlil juga sedekah. Jadi setiap anggota tubuh kita itu disedekahkan. Dikeluarkan ya, dikeluarkan sedekahnya, dikeluarkan sedekah. Terus bagaimana caranya? Kalau misalnya itu dikeluarkan sedekahnya dengan cara melaksanakan ibadah. Itu apa di situ? Sholat. Ya. Karena di dalam sholat kan ada bacaan kalimat ayat. Iya. Kalimat takbir juga ada di sana ya. Di sana lengkap. Sebab itu yuk kita menjaga keistiqomahan kita, yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Di situ melakukan amal-amal ibadah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Saya akan membahas tentang apa di situ. Tapi sebelumnya ya, saya ingin menanyakan kembali tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari Jumat kemarin. Kita belajar tentang apa topiknya kemarin? Pegadaian syariah. Coba pegadaian syariah itu apa? Adalah layanan gada yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, karakteristiknya apa saja itu? Menghindari praktek riba. Terus apa lagi? Terus menawarkan berbagai produk pembiayaan, Pak. Ya, yang syariah. Kita belajar tentang pegadaian syariah pada hari Jumat yang kemarin. Pada saat sekarang ini kita akan belajar yaitu tentang industri halal. Industri halal adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi standar kehalalan sesuai syariah Islam. Jadi dimaksudkan dengan industri itu apa? Sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan juga jasa. Apa di situ? Yang memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariah Islam. Jadi industri itu apa? Perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Maka setiap perusahaan tersebut apa? Mengedepankan yang namanya industri halal. Apa di situ? Harus ada standar kehalalan sesuai dengan prinsip syariah. Pengertian industri halal. Industri halal itu apa? Adalah serangkaian ekonomi yang memproduksi. Jadi
Selain memproduksi apa? Di situ mengolah. Jadi industri itu kegiatannya apa? Di situ memproduksi dan juga mengolah dan menyediakan barang atau jasa yang memenuhi standar kehalalan. Jadi setiap industri itu harus memenuhi standar kehalalan dalam proses produksi, dalam proses pengolahan, dalam menyediakan barang atau jasa, maka di situ harus memenuhi standar kehalalan. Pengertian yang kedua, produk halal harus bebas dari bahan-bahan yang haram menurut syariat Islam. Seperti apa di situ? Daging babi. Terus apa lagi? Alkohol dan darah. Tidak boleh ya. Tidak boleh menjual hal-hal semacam itu. Karena apa? Karena itu merupakan produk-produk yang haram yang kita harus hindari. Makanya di situ kita belajar tentang industri halal supaya kita bisa mengetahui tentang apa saja yang terdapat dalam industri halal. Selain itu, industri halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai sektor seperti pariwisata, kosmetik, fashion, dan juga keuangan. Prinsip-prinsip industri halal, kehalalan bahan baku. Apa itu bahan baku? Tahu nggak bahan baku? Bahan utama kan? Bahan utama sebelum barang jadi ada. Jadi bahannya adalah bahan baku. Nah, prinsip-prinsip industri halal yaitu kehalalan dari bahan baku. Kenapa bisa demikian ya? Karena itu wajib ya, wajib. Barang yang sudah jadi itu halal karena bahan bakunya juga halal. Kenapa? Karena bahan baku diolah menjadi barang jadi. Semua di situ, semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi harus berasal dari sumber yang halal. Ingat ya, sumbernya harus halal. Salah satu contohnya misalkan sumber modal untuk membeli bahan baku itu harus halal. Pesennya maksudnya harus halal. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu nanti akan dipertanggungjawabkan. Dunia itu sebentar apa lama? Sebentar. Bahkan yang baru lahir bisa meninggal. Setelah itu kita mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah perbuat selama hidup. Makanya hati-hati dalam mengkonsumsi atau melakukan sesuatu selama kita hidup. Ya. Makanya di sini perhatikan yang namanya kehalalan bahan baku. Yang kedua, proses produksi yang halal. Apa ini maksudnya? Proses produksi sini ya, bentar ya. Proses produksi harus dilakukan dengan cara yang dibolehkan oleh syariat Islam, termasuk pembersihan peralatan. Jadi karena kalau menjual barang produksi itu mengolah bahan baku menjadi barang jadi apa di situ, maka perhatikan apa di situ pembersihan peralatan. Bersih peralatan, nah maksudnya bahan apa? Tempatnya, wadahnya. Misalkan kalau najis ya. Kemudian itu yang dijual misalkan bahan apa siap makan maksudnya ya siap makan yang tidak usah dicuci. Makanya kita harus perhatikan itu dari bersih dan juga kesucian. Pembersihan peralatan. Yang kedua ada penanganan. Maksudnya di sini penanganan dan penyimpanan. Jadi penanganan di situ apa? Di situ karena menangani barang yang ada di gudang. Ya, menangani barang. Supaya apa? Supaya misalkan tidak terkontaminasi dari barang-barang yang bisa membahayakan. Makanya di sini penanganan itu perlu. Misalkan apa ya di sini ya? Ya, hindari dari panas. Hindari dari barang-barang yang membahayakan. Bukan maksudnya itu yang bisa apa? Yang bisa membahayakan terhadap makanan. Ya, nanti malah bisa merusak. Ya. Jadi semacam itu harus ditangani. Terus yang kedua penyimpanan. Jadi penyimpanannya itu harus bersih dan tidak berbau. Kalau misalkan ada di ruangan yang bau, misalkan betul kan? Makanya Islam mengajarkan kepada kita supaya kita itu menjaga kebersihan. Karena an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Prinsip-prinsip industri halal yang selanjutnya kualitas dan keselamatan.
Produk halal juga harus memenuhi standar kualitas dan keselamatan, sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi atau digunakan. Jadi kualitas itu kita utamakan. Selain kualitas itu keselamatan. Maksudnya gimana itu? Jangan menjual barang-barang yang bisa membahayakan keselamatan orang lain. Keselamatan manusia. Makanya di sini menjaga kualitas dan keselamatan itu sangat penting. Prinsip-prinsip industri halal yang selanjutnya yang keempat, jaminan kehalalan. Biasanya kalau menjual barang itu ada tulisannya halal biasanya kayak gitu. Jaminan kehalalan. Produk yang dihasilkan harus memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga berwenang. Jadi memang itu penting. Perusahaan itu untuk mendapatkan kehalalan ya, halal misalkan itu harus diuji dan juga diperiksa terlebih dahulu. Baru kalau misalkan lulus dari pengujian kehalalan, standar kehalalan itu oleh sertifikat halal. Ruang lingkup industri halal, makanan dan minuman merupakan sektor industri halal yang paling dikenal dan berkembang pesat. Jadi khususnya itu karena makanan yang tidak usah dicuci ulang ya, langsung dimakan. Makanya kita harus memperhatikan yang namanya kehalalan dari industri tersebut. Kenapa? Kalau misalkan tidak usah dicuci lagi, maksudnya apa ya? Iya, siap saji. Contohnya roti. Banyak kan makanan yang Kalau sarden bisa. Iya, seperti itu juga sarden. Sarden juga bisa kan, bisa langsung dimakan. Makanya kita harus perhatikan makanan dan juga minuman yang selain makanan dan juga minuman yang halal. Jangan di situ membeli minuman yang memabukkan, yang membuat orang lain teler, jangan. Ruang lingkup industri halal yang kedua, pariwisata halal. Apa nih maksudnya? Menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti hotel, restoran, dan tempat wisata. Restoran, salah satu restoran contohnya menyajikan barang-barang yang halal. Ada juga, tapi bukan di sini mungkin ya. Ada juga restoran yang menjual ya itu makanan-makanan yang haram juga ya. Makanya di sini harus kita perhatikan. Makanya kita belajar tentang industri halal di sini supaya bisa mengetahui apa saja ruang lingkup dari industri halal tersebut. Pariwisata halal selanjutnya tempat wisata. Maksudnya gimana ini? Tempat wisata yang mencerminkan syariat. Kalau pantai, Ya pokoknya gitu ya. Tempat apa? Iya, tempat pariwisata yang mencerminkan syariah, maksudnya gitu lah. Maksudnya apa gitu? Yang misalkan yang ya gitu ya. Paham kan ya? Ya. Jadi ada tempat-tempat pariwisata memang pada saat itu yang bukan merupakan yang halal gitu, ada juga. Ada juga yang halal, ada juga yang jadi pariwisata halal kayak gitu. Kosmetik dan produk kecantikan. Jadi yang dibahas apa di situ? Kosmetik dan produk kecantikan yang apa itu maksudnya di situ? Bebas dari bahan-bahan yang terutama di sini karena misalkan bahan bakunya. Salah satu contohnya bahan baku yang terbuat dari barang-barang yang haram misalkan, maka tidak boleh dipakai. Kenapa? Sudah barangnya haram, kenapa mau dipakai? Kosmetik dengan menggunakan ini misalkan bisa apa? Ya bisa cantik atau bisa glowing misalkan. Ya mencerahkan. Tadi dipakai padahal itu apa? Ya barang-barang yang bahan bakunya maksudnya. Makanya kalau sudah bahan baku haram maka barang jadinya juga haram. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari bahan baku diolah menjadi barang jadi dan siap dijual. Yang memenuhi standar halal. Kosmetik dan produk kecantikan itu harus bersifat halal dari bahan bakunya dan juga memenuhi standar kehalalan. Fashion halal mencakup produk pakaian dan aksesoris yang sesuai dengan syariat Islam seperti busana muslimah. Ya, jadi kalau misalkan itu fashion juga ada
ada yang halal dan juga haram. Kayaknya kita harus perhatikan itu. Fashion halal, keuangan halal maksudnya apa di situ? Produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti perbankan syariah dan investasi yang halal. Coba investasi yang halal maksudnya gimana di situ? Coba siapa yang tahu? Investasi itu apa? Penanaman modal. Coba contoh dari investasi yang halal? Bukan maksudnya. Bukan itu. Coba berikan contoh. Salah satu contoh investasi yang halal itu apa? Untuk kan investasi yang halal kan kita kan di modal. Ditanamkan misalkan ke orang lain. Itu maksudnya yang halal itu bagaimana? Untuk menanamkan apa? Sebuah modal kepada perusahaan yang halal. Contohnya apa? Ya yang syariah maksudnya. Misalkan jual beli perusahaan yang menjual bahan makanan dan juga yang halal misalkan. Bisa langsung hubungi orang tersebut. Apa di situ? Investasikan bisa di sana. Kenapa? Berinvestasi di tempat yang halal. Makanya investasi halal. Terus contoh dari investasi yang haram bagaimana? Misalkan melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang yang haram. Seperti apa? Menjual khamr. Tidak boleh. Pak langsung Anda mendanai perusahaan tersebut supaya berkembang, misalkan. Wah, makanya itu dikatakan sebagai investasi yang haram. Itu kebalikan dari yang halal tadi. Makanya kita harus perhatikan kalau mau investasi. Itu juga investasi perbankan syariah dan juga investasi halal termasuk kepada keuangan yang halal. Kenapa? Karena memperhatikan pada prinsip-prinsip syariah. Industri lainnya apalagi mencakup berbagai sektor lain seperti farmasi. Ya. Seperti farmasi. Industri lainnya mencakup berbagai sektor lain seperti farmasi, media dan teknologi yang juga dapat menerapkan prinsip-prinsip halal. Mencakup berbagai sektor lain seperti farmasi, media, dan teknologi yang juga dapat menerapkan prinsip-prinsip yang halal. Aspek penting di industri halal, apa itu aspek pentingnya? Ada sertifikasi halal. Proses pengujian dan penjaminannya kehalalan produk yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi berwenang seperti LPPOM MUI di Indonesia. Apa itu artinya? Bukan LPPOM, apa itu kepanjangannya? Lembaga Pengkajian Pangan, Terus Obat-obatan dan Kosmetika Indonesia. Ya, itu lembaga ya. Jadi sama BPOM. Ya itu dah. Ya, itu dah. Jadi kalau sudah diberikan sertifikasi halal maka sudah bisa diperjualbelikan. Yang selanjutnya aspek penting industri halal yang kedua, pengembangan produk halal. Inovasi dan pengembangan produk-produk halal yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi itu karena ini produk yang halal itu dikembangkan. Dengan apa dikembangkan? Di situ ada yang namanya inovasi. Inovasi itu seperti apa contohnya inovasi produk? Hah? Ya, produk yang baru ya. Tapi produk yang baru itu karena di-upgrade ya, di-upgrade. Ini salah satu contohnya HP. HP dulu misalkan salah satu HP kan dulu kan tidak ada Android ya. Ya. Iya. Dulu tidak ada Android. Cuma HP itu, HP yang bisa telepon. HP yang tidak ada internetnya. Terus berkembang lagi. Ada HP yang ada Google-nya. Terus muncul lagi ada HP yang bisa install ini, install itu. Ya. Jadi dulu HP itu cuma bisa SMS. Siapa yang punya HP yang paling kuno di sini?
Tipe berapa? Samsung 330 ada nggak? 330. Samsung J2 Prime. J2 Prime kan itu tadi sudah. Itu barusan J2 Prime itu. Di saat saya kuliah itu sudah ada. Itu Nokia. Iya. Itu HP ya. Itu HP. Karena pada zamannya sekarang sudah HP di Android ya, maka di-upgrade dan semakin baik. Namanya ya, upgrade juga semakin baik. Makanya di situ harus ada yang namanya inovasi dan juga pengembangan produk-produk halal yang inovatif. Terus selanjutnya aspek penting industri halal yang selanjutnya apa di situ? Pemasaran produk halal. Pemasaran produk halal, strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pasar global dan meningkatkan kesadaran tentang produk halal. Jadi kalau misalkan kita kena memasarkan produk yang halal itu apa maksudnya di situ? Memasarkan kita tentang produk halal kepada masyarakat kepada masyarakat umum, kepada lain. Inilah produk-produk yang halal. Terus selanjutnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Melindungi hak-hak cipta dan juga merek dagang produk halal untuk menghindari tindakan ilegal. Ya, menghindari tindakan ilegal. Salah satu contohnya apa di situ? Menjiplak dari hasil karya orang lain. Jadi ya, itu ya. Menjiplak dari hasil karya di orang lain apa di situ? Tidak diperbolehkan. Makanya di situ ada yang namanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Ya, di situ dilindungi. Ada juga hak merek, contohnya hak merek, misalkan. Ya, banyak merek ya, ya merek barang. Dan juga misalkan hak-hak cipta hasil karya orang lain. Makanya itu harus didaftarkan dulu ya. Didaftarkan dulu baru di situ mendapatkan apa? Perlindungan hak cipta. Namanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Manajemen risiko dalam bisnis halal, menentukan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam industri yang halal. Teknologi blockchain dalam industri halal. Menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan kehalalan produk dan meningkatkan transparansi. Peran pemerintah dan peran ulama. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan regulasi dan dukungan terhadap industri halal. Jadi pemerintah itu apa di sana? Di sini berupaya untuk apa pemerintah? Memberikan dukungan terhadap industri yang halal. Bagaimana peran ulama? Ulama memiliki peran dalam memberikan fatwa dan penjaminan kehalalan. Jadi dijamin oleh ulama bahwa ini adalah halal, baru bisa diperjual beli. Sedangkan peran pemerintah pada situ memberikan dukungan terhadap industri halal. Dan selanjutnya apa di situ? Pengembangan sumber daya manusia. Penting untuk memiliki tenaga kerja yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip yang halal. Nah, jadi karena pengembangan sumber daya manusia itu memang penting. Coba kalau misalkan sumber dayanya tidak kompeten bagaimana? Sumber dayanya tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan, bagaimana nanti? Tidak akan berkembang. Salah satu contohnya misalkan sekarang kan sudah musimnya teknologi. Orang kalau misalkan tidak bisa mengoperasikan teknologi, ya tidak bisa. Nah, makanya dikatakan sebagai kudet. Apa itu? Kudet ya. Dan memahami prinsip-prinsip yang halal. Nah, teknologi itu apa? Dalam pengembangan sumber daya itu kita harus memahami prinsip-prinsip yang halal. Etika bisnis dalam industri halal, melakukan bisnis dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Ingat ya, jangan pernah merugikan orang lain. Makanya kalau misalkan kita berbisnis, kita berusaha, kita berdagang, maka kita harus perhatikan etika bisnis. Apa itu etika?
Apa itu moral? Makanya kita dalam berbisnis mengedepankan akhlak, insya Allah bakal sukses. Kenapa? Karena kita jangan merugikan orang lain. Salah satu etika dalam berbisnis. Jangan pernah merugikan orang lain, jangan pernah mengeksploitasi orang lain. Anda misalkan untung, orang lain rugi. Makanya Islam mengajarkan kepada kita memperhatikan etika dalam berbisnis, dalam industri yang halal di sini. Selanjutnya apa di situ? Aspek keuangan dan investasi. Mengembangkan investasi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengembangkan investasi yang halal bagaimana? Nah, itu tadi ya. Investasi di perusahaan-perusahaan yang halal, yang memperhatikan pada syariah Islam, dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagaimana di sini keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Contohnya misalkan dalam utang piutang jangan ada timbul yang namanya riba. Makanya kalau misalkan keuangan kita sehat, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Silakan jawab pertanyaan saya ini. Silakan jawab pertanyaan saya. Tolong di bawah ya. Coba sebutkan yang dimaksud dengan industri halal itu apa? Industri halal ialah kegiatan ekonomi yang memproduksi, mengolah dan menyediakan barang atau jasa yang memenuhi standar kehalalan. Standar kehalalan. Coba sebutkan prinsip-prinsip dari industri halal. Satu, kehalalan bahan baku. Yang kedua, proses produksi yang halal. Ketiga, jaminan kehalalan. Empat, kualitas dan coba sebutkan ruang lingkup industri halal apa saja. Makanan dan minuman halal. Terus pariwisata halal. Terus kosmetik, fashion halal. Terus keuangan halal. Terus industri lainnya. Coba sebutkan aspek penting industri halal. Sertifikasi halal. Terus kebutuhan pasar. Pengembangan produk halal. Terus kebutuhan pemasaran produk halal. Terus tindakan manajemen risiko dalam bisnis halal. Terus teknologi blockchain dalam industri halal. Terus peran pemerintah dan para ulama. Ya. Coba sebutkan peran pemerintah itu dalam industri halal apa? Memiliki peran dalam memberikan regulasi dan dukungan terhadap industri halal. Nah, bagaimana peran ulama? Kalau ulama memiliki peran dalam memberikan fatwa dan penjaminan kehalalan. Terus apa yang dimaksud dengan etika bisnis dalam industri halal? Etika bisnis ialah melakukan bisnis dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Coba contohnya apa etika? Contohnya apa etika dalam berbisnis? Ayo. Iya, etika dalam berbisnis itu apa contohnya? Hah? Iya, maksudnya contohnya apa? Iya, tidak merugikan orang lah. Gitu ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani kita. Dan kita jangan lupa berdoa kepada Allah supaya diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan-urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan juga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar jika mengalami yang namanya kesulitan. Dan kita mendoakan juga guru-guru kita, kedua orang tua kita, kaum muslimin muslimat dan mukminin mukminat. Kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Silakan baca doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.